Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama, yaitu materi tentang ilmu pengetahuan sosial. Dan sebelumnya Ustadz minta maaf karena kemarin Selasa Ustadz ada acara mendadak sehingga tidak bisa bertemu. Alhasil maka digantilah pada pertemuan hari ini. Baik, setelah pertemuan kemarin kita membahas tentang yaitu mobilitas sosial ya. Jadi kita sudah masuk poin B, ada bab kedua yaitu adalah mobilitas sosial. Yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia atau kependudukan masyarakat Indonesia. Dan sekarang kita masuk di poin yang kedua atau poin B, yaitu adalah piramida penduduk atau piramida kependudukan dari negara Republik Indonesia. Jadi piramida ini ada beberapa pembagian ya, yaitu yang pertama adalah berdasarkan usia, umur, jenis kelamin, dan juga karakteristik daripada penduduk di suatu daerah atau di negara tersebut. Terdapat tiga jenis piramida penduduk, yaitu piramida penduduk muda atau ekspansif, penduduk dewasa, stasioner, dan juga piramida penduduk tua atau usia yang tidak muda lagi, yang disebut dengan konstruktif. Ya. Artinya ada memang penduduk yang secara usia mungkin sudah tidak produktif lagi atau sudah tidak bisa em, mengembangkan diri seperti itu. Artinya mereka sudah stuck di kemampuan mereka. Dewasa ini, adapun penduduk dewasa ini tergolong atau termasuk menjadi penduduk yang mungkin masih bisa dikembangkan, cuman kemampuan berkembangnya sedikit berbeda dengan penduduk muda atau penduduk pada usia muda. Karena usia muda itu masih bisa dibentuk, masih bisa digembleng ya seperti itu. Kalau dewasa itu biasanya mereka sudah memilih seperti apa mereka ke depannya seperti itu. Walaupun mungkin bisa dipoles sedikit, tapi tidak semasif daripada usia muda seperti itu. Maka dari itu usia muda ini disebut dengan ekspansif atau diambil dari kata ekspansi. Kalau dalam sebuah negara itu mengekspansi itu artinya menyerang, ya. Mengekspansi atau kita keluar ya, keluar dari tempat untuk kita melakukan kegiatan untuk menguasai atau bertindak sesuatu di wilayah lain ya. Biasanya anak muda seperti itu. Anak muda identik dengan mencoba hal-hal baru. Maka dari itu usia-usia sekolah itu diharuskan memang usia muda. Karena memang usia muda ini adalah usia yang pas untuk kita atau untuk eh, para guru, orang tua untuk membentuk karakteristik, memoles karakteristik dan juga eh, ilmu daripada masyarakatnya atau para pemudanya. Adapun piramida yang pertama, piramida untuk penduduk muda ya, bisa dilihat itu ada gambar merah dan juga gambar biru yang sebelah kanan merah, sebelah kiri biru. Piramida penduduk muda menggambarkan pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah tertentu di mana angka kelahiran tinggi dan angka kematian rendah, sehingga wilayah tersebut mengalami perubahan penduduk yang cepat. Contohnya adalah negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan juga India. Jadi perkembangan penduduk itu bisa diukur dari jumlah kelahiran dan juga kematian ya. Jika memang kelahirannya atau jumlah pertumbuhannya itu lebih tinggi daripada jumlah kematian, jumlah berkurangnya sebuah penduduk di sebuah wilayah atau sebuah negara, maka bisa dipastikan bahwa pertumbuhan tersebut termasuk dalam pertumbuhan yang cepatnya, artinya jumlah penduduknya cepat. Seperti di Indonesia ini juga termasuk cepat.
Ya terbukti dengan banyaknya wilayah-wilayah, banyaknya tanah-tanah yang sudah dijadikan sawah, jangan sawah, dijadikan tempat tinggal ya, mohon maaf. Atau sawah-sawah yang dulu mungkin zaman nenek kakek kita masih menjadi sawah atau menjadi ladang untuk pertanian, sekarang sudah menjadi bangunan-bangunan, entah itu tempat tinggal, perumahan, toko atau lain sebagainya. Artinya memang jumlah penduduk itu semakin bertambah ya. Perbandingannya itu biasanya seperti ini ya. Misalnya satu keluarga itu terdiri dari ayah dan ibu dan memiliki beberapa keturunan atau beberapa anak ya biasanya seperti itu. Dan nanti biasanya sebelum ayah dan ibunya ini wafat ya atau kakek nenek ini wafat, anaknya itu sudah memiliki cucu seperti itulah. Akhirnya itulah yang menjadikan tolak ukur daripada atau gambaran daripada tingginya angka kelahiran dan juga rendahnya angka eh, kematian atau berkurangnya berkurangnya penduduk dalam sebuah negara seperti itu. Adapun piramida kedua yaitu piramida penduduk dewasa ya. Piramida ini menggambarkan pertumbuhan penduduk yang seimbang antara kelahiran dan kematian. Jenis piramida ini ditemukan di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Nah, berbeda dengan negara atau piramida ekspansif atau penduduk muda tadi, eh, piramida penduduk dewasa ini cenderung lebih seimbang. Artinya jumlah berkurangnya penduduk setiap harinya atau jumlah eh, kematian setiap harinya itu identik seimbang ya. Walaupun bukan seimbang pas, tapi identik lebih seimbang daripada yang piramida sebelumnya ya. Karena kalau pas itu kayaknya nggak mungkin, tapi mungkin selisihnya nggak terlalu jauh ya. Itu biasanya terjadi di negara-negara maju ya, seperti misalkan Amerika dan juga Inggris. Tapi bahkan negara-negara lain juga mulai mengadopsi sistem ini ya. Biasanya sistem ini diadopsi melalui program kalau di Indonesia itu namanya program KB, keluarga berencana, 2 anak cukup. Ya, itu termasuk program yang untuk menyeimbangkan ya. Untuk menyeimbangkan pertumbuhan penduduk itu biasanya di negara-negara maju. Biasanya satu keluarga hanya boleh mendapatkan atau hanya boleh memiliki beberapa keturunan saja atau beberapa anak saja. Itu guna biasanya negara-negara maju mereka itu berpikiran bahwa bagaimana penduduk mereka itu tidak terlalu banyak, tetapi juga efektif. Artinya tidak hanya fokus pada kuantitas daripada penduduknya, tapi juga kualitas individualismenya atau individualitas manusianya. Seperti itu. Maka dari itu tidak heran jika kita melihat di Amerika, di negara-negara maju ya, itu memang banyak sekali em, tanah-tanah yang masih dimanfaatkan untuk ladang ya. Walaupun tidak sebanyak di Indonesia, karena memang dasarnya Indonesia itu adalah negara pertanian. Tapi di sana mungkin banyak mereka dengan efisiensi jumlah penduduk, mereka bisa menghemat ruang untuk tempat tinggal. Akhirnya ada yang namanya rumah susun dan lain sebagainya. Itu di Singapura banyak rumah susun ya. Karena memang negaranya nggak terlalu besar dan penduduknya cukup lumayan banyak, akhirnya mereka mengakali agar bagaimana bisa menampung banyak orang di dalam negara mereka, akhirnya mereka membuat yang namanya rumah susun, apartemen, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah piramida penduduk yang tergolong tua atau konstruktif, yang menggambarkan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah yang angka kelahirannya mengalami penurunan dengan tingkat kematian yang rendah ya. Contohnya di Jerman. Ya. Jerman itu sudah mulai eh, menurun ya atau minat untuk memiliki keturunan itu sangat rendah ya. Mungkin kalau kita pernah melihat selebgram Indonesia yang namanya Gita Savitri yang tinggal di Jerman itu juga mulai memiliki keinginan untuk meniru orang-orang sana ya budaya sana yaitu yang namanya biasanya disebutnya child free atau keinginan tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak yang itu menyebabkan angka kelahiran rendah ya atau memang tidak semua orang ingin melahirkan anak tidak semua orang ingin punya keturunan tapi angka kematian tetap. Nah, otomatis sebenarnya angka kematiannya tidak tinggi ya,
tapi angka kematiannya tetap sehingga menyebabkan eh, akhirnya menyebabkan jarak antara angka kematian dan juga angka pertumbuhan itu semakin jauh gapnya karena memang angka kematian yang tetap tidak diimbangi dengan angka pertumbuhan yang juga tetap, justru angka pertumbuhannya menurun seperti itu. Dan ini bukan hanya di Jerman ya, di daerah-daerah lain, misal di Jepang juga juga ada. Jepang juga ada, juga sudah mulai, masyarakat di sana sudah mulai jarang atau sudah mulai tidak ingin melahirkan atau tidak ingin melakukan berperan aktif barusan terputus ya. Ya, jadi demikian ya. Jadi apa yang menyebabkan penduduk daripada atau piramida penduduk tua atau kontrustif ini yang disebut dengan penurunan tingkat pertumbuhan ya, pertumbuhan yang semakin sedikit. Contohnya di negara Jepang ya, Jepang, Jerman itu sudah mulai sedikit pertumbuhan penduduknya atau berkurang, yang menyebabkan ketidakseimbangan dengan dengan grafik kematian atau grafik berkurangnya ya. Karena kalau grafik berkurang atau kematian penduduk di suatu daerah itu biasanya sama ya, tidak terlalu naik kecuali di negara tersebut terjadi wabah, terjadi bencana alam atau terjadi perang dan lain sebagainya itu biasanya meningkat. Tapi kalau eh, negara itu tidak mengalami kejadian-kejadian yang besar, artinya angka kematiannya itu masih tergolong standar atau tergolong terstabil ya seperti itu. Tapi kalau tidak diimbangi dengan angka pertumbuhan yang sesuai, maka menyebabkan jomplang atau ketimpangan pada angka tingkat kematian. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya adalah kita membahas tentang komposisi penduduknya, yaitu adalah pengelompokan penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, dan juga tempat tinggal. Ya. Komposisi penduduk dalam suatu negara dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau penentu kebijakan dalam pembangunan. Ya. Jadi komposisi penduduk ini bukan hanya untuk memonitoring penduduk di suatu negara atau suatu wilayah, tapi juga bagaimana kiranya kebijakan yang tepat untuk negara tersebut atau untuk wilayah tersebut. Karena tidak semua wilayah dan tidak semua negara itu bisa menerapkan kebijakan yang sama persis ya. Mungkin mengadopsi bisa, tapi tidak tidak bisa sama persis ya. Misalkan yang baru-baru ini dikritik oleh wakil mantan wakil presiden kita Bapak Yusuf Kala yang mengkritik Menteri Pendidikan ya, atau mengkritik beberapa pejabat yang ingin mengadopsi pendidikan di negara Finlandia yang terkenal dengan pendidikan paling bagus, paling efektif yaitu Finlandia. Tapi tentu tidak bisa kita tirukan plek persis sama persis dengan yang di Finlandia karena memang tentu banyak perbedaan antara SDM atau sumber daya manusia daripada negara Indonesia dengan negara Finlandia itu sendiri ya. Dan perbedaan itu biasanya perbedaan itu
dikelompokkan menjadi beberapa hal, yaitu yang pertama adalah mata pencarian, yaitu berhubungan dengan penghasilan seperorangan di Indonesia, agama, agama mayoritas yang ada di negara tersebut ya, dan juga pendidikan itu sendiri atau bagaimana kemampuan atau SDM yang ada di negara tersebut ya. Karena kalau kita mengubah kebijakan secara eh, besar-besaran atau secara mutlak, maka itu membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang salah satunya adalah pertimbangan melalui bagaimana komposisi penduduk tersebut. Dan yang pertama adalah komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat dibuat berdasarkan usia tunggal seperti usia 0 atau baru lahir, usia 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selain itu dapat juga dibuat berdasarkan interval dengan usia tertentu seperti 0 sampai 5 tahun ya. Ini biasanya disebut dengan balita, bayi di bawah 5 tahun, balita. Dan juga 6 sampai dengan 12 tahun. Ini biasanya menginjak masa-masa SD atau belajar menghitung, menulis dan sebagainya. Atau biasanya juga menulis dan sebagainya itu dipelajari ketika ya. Tapi SD pun juga lebih ke pemantapannya seperti itu. Dan usia 13 sampai dengan 15 itu SMP ya, mulai bagaimana kita menanamkan dasar-dasar terhadap anak tersebut ya. Bagaimana SMP ini adalah usia di mana kita menanamkan fondasi kepada anak tersebut. Seperti apa anak tersebut dididik ketika SMP, maka itu akan berpengaruh kepada selanjutnya. Seperti itu. Adapun permasalahan komposisi penduduk yang dihadapi apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia di atas 65 tahun jumlah lebih besar dibandingkan usia produktif. Nah, jadi permasalahan ini adalah ketika usia di bawah 15 tahun itu jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif atau usia 15 sampai dengan 65 tahun. Nah, dari itu perlunya penyeimbangan atau perlunya langkah-langkah untuk bagaimana agar permasalahan ini tidak muncul. Lantas apa jika memang permasalahan itu muncul, maka akan menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia non-produktif. Artinya adalah beban negara atau beban kebijakan itu akan sangat berefek kepada masyarakat produktif yang mungkin usianya atau mungkin jumlahnya tidak sebanyak eh, masyarakat yang usia non-produktif. Istilahnya apa ya? Kalau dalam kalau kita main game itu apa ya? Menggendong ya, menggendong usia-usia yang tidak atau bukan usia produktif seperti itu. Yang selanjutnya adalah nomor 2 adalah komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Nah, ini juga perlu diperhatikan, yaitu adalah komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat digunakan untuk menghitung perbandingan jenis kelamin. Perbandingan ini akan digunakan dalam memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai karakteristiknya. Misalkan di satu daerah atau suatu negara, mayoritas penduduknya adalah perempuan, ya, seperti di daerah mana itu namanya Rusia, Uzbekistan, yaitu mereka banyak yang dari perempuan atau berkelamin perempuan, ya. Maka dari itu kebijakannya itu juga harus eh, tidak bisa disamakan dengan negara lain yang mungkin jumlah penduduknya seimbang antara laki-laki dan perempuan atau bahkan lebih banyak laki-lakinya. Artinya memang menjadi perhatian lebih bagaimana perbedaan ini seperti itu. Dan poin keempat atau D adalah pertumbuhan dan kualitas penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambahkan dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mengaruhi jumlah penduduk yaitu kelahiran, kematian, maupun juga migrasi. Nah, pertumbuhan penduduk yang cepat akan menyebabkan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Ini karena memang jumlah
lapangan pekerjaan di suatu negara itu biasanya tidak bisa cepat, ya, karena pertumbuhan ekonomi itu mungkin bisa cepat, tapi kalau angka kelahirannya itu tinggi, maka akan sulit terserapnya. Artinya tidak semua manusia itu bisa dipekerjakan atau bisa direkrut menjadi tenaga pekerja itu di usia-usia tertentu. Tidak mungkin langsung lahir, langsung kita rekrut jadi pekerja. Tidak mungkin. Maka butuh proses. Mungkin usia 25 atau 20-an, butuh masih itu pun masih perlu proses pendidikan, ya. Perlu proses pendidikan, perlu proses pematangan dan lain sebagainya sehingga bisa dimanfaatkan atau bisa berikan lapangan pekerjaan seperti itulah. Adapun jika pertumbuhan penduduk itu terlampau cepat, melebihi kecepatan daripada pertumbuhan lapangan pekerjaan, maka itu bisa menyebabkan pengangguran atau meningkatnya angka pengangguran di suatu wilayah, ya. Dan zaman sekarang itu tidak jarang, ya, eh, pabrik-pabrik atau produsen-produsen yang mereka menggunakan tenaga kerja asing atau tenaga kerja dari luar negeri karena memang biasanya di posisi-posisi tertentu atau di pos-pos tertentu itu mereka mereka lebih bisa memberikan servis terbaik seperti itu dibandingkan dengan penduduk lokal. Yang selanjutnya adalah persebaran atau penyebaran penduduk yang tidak merata. Nah, ini contohnya terjadi di negara kita Indonesia, ya. Bagaimana penduduk tersentral di Pulau Jawa, Jawa sentris, ya. Seolah-olah eh, di daerah lain atau di pulau luar Jawa itu hanya sebatas apa, ya, penggenap saja atau mungkin tidak masuk kriteria eh, persebaran penduduk, ya. Artinya banyak sekali orang yang merantau ke Jawa, banyak sekali pabrik-pabrik yang didirikan di Jawa dan lain sebagainya. Dan itu, ya, sekarang ini coba untuk dihilangkan oleh pemerintah, yaitu dengan yang namanya hilirisasi pembangunan, ya. Jadi pembangunan itu dirata, ya. Seperti yang di Papua itu sekarang sudah ada namanya tol Papua, ya, untuk bagaimana agar di sana itu juga ada jalan tolnya, jalannya juga bagus. Artinya harga-harga barang yang ada di sana itu tidak terlampau jauh dengan yang ada di Jawa. Seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah komposisi penduduk kurang menguntungkan karena sebabkan banyak usia muda yang kurang produktif sehingga menjadi beban ketergantungan tinggi. Nah, ini jumlah penduduk yang banyak itu akan bisa menjadi bumerang di suatu negara atau bisa menjadi posisi yang kurang menguntungkan karena memang biasanya jumlah penduduk banyak itu maka akan lebih sulit diatur apalagi dengan jumlah apa, ya, pendidikan dan lain sebagainya yang memang kurang memadai, ya. Seperti misalkan di sekolahan, ya, misalkan di sekolahan, ya, ketika satu kelas itu jumlahnya banyak maka akan eh, yang lebih atau yang berhasil itu biasanya lebih sedikit daripada yang mungkin kurang berhasil, ya. Artinya memang jumlah kapasitas yang banyak atau kuantitas yang banyak tidak didukung dengan kualitas itu akan sia-sia saja atau bahkan menjadi bumerang atau kerugian bagi suatu daerah seperti itu. Sebenarnya adalah arus urbanisasi tinggi yang banyak yang beranggapan kota lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, ini seperti misalnya di Jakarta, ya, banyak orang-orang daerah itu berpendapat bahwa segala macam lapangan pekerjaan itu tersedia di Jakarta. Walaupun memang Jakarta itu tidak bisa dipungkiri bahwasannya memang pusat perekonomian negara Indonesia itu di Jakarta memang. Tapi kalau semuanya merantau ke sana, maka yang terjadi adalah apa? Kekosongan atau daerah-daerah lain yang tidak mengalami pemerataan penduduk seperti itu. Dan juga Jakarta sendiri juga akan kewalahan menangani banyaknya penduduk yang ada, ya. Dan biasanya buruknya atau kurang baiknya orang-orang kita itu ketika merantau itu misalkan tidak semua orang merantau itu berhasil, ya itu, tapi ketika mereka merantau kurang berhasil mereka enggan mau berpindah ke daerah lain, ya. Akhirnya mereka menetap di daerah tersebut dan akhirnya tanda kutip mereka menjadi beban bagi daerah tersebut seperti itu. Boleh kita itu merantau misalkan siapa, yes, siapa, ya, itu misalkan yang
punya keahlian, silahkan merantau mungkin ke Jakarta atau mungkin ke luar negeri silahkan. Tapi kalau bisa menjadi tenaga ahli, tenaga profesional ya, yang bukan hanya menggantungkan hidup pada keajaiban ya. Saya yang penting nekat, yang penting nekat saya mau berangkat keluar kota atau keluar negeri ya, tapi tanpa dibarengi dengan kemampuan yang memadai seperti itu. Boleh silahkan merantau, silahkan mencari tantangan baru, tapi kita harus punya keahlian lebih ya, keahlian khusus minimal satu bidang, tapi kita benar-benar menguasai ya, minimal bisa lah, bisa untuk di apa ya kalau bahasa Jawa itu bisa bisa diadu ya dengan yang lainnya seperti itu. Dan yang selanjutnya yang terakhir adalah menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Nah ini berkaitan dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi bagaimana kualitas penduduk, kualitas SDM itu otomatis akan menurunkan kesejahteraan daripada penduduk tersebut. Misalkan berkurangnya minat pendidikan, berkurangnya pemuda-pemuda yang ingin mengupgrade kualitas dirinya, maka itu akan berimbas kepada selanjutnya bagaimana ketika mereka berada di usia produktif, berada di usia yang harusnya mereka bisa berkarir, tapi karena keterbatasan kemampuan, karena ketika usia muda mereka tidak melakukan upgrade yang bagus, yang secara masif, yang terjadi adalah ketika mereka usia produktif, akhirnya mereka tidak bisa bersaing dengan penduduk lainnya atau dengan masyarakat lainnya. Atau bahkan lebih ngerinya lagi kalau eh, lapangan pekerjaan atau lapangan penghasilan di suatu daerah diekspansi oleh penduduk-penduduk dari negara lain atau tenaga kerja asing. Kita bisa menyebutnya tenaga kerja asing. Seperti itu. Jadi sangat berkaitan ya yang satu dengan yang lainnya bagaimana memang membentuk kualitas atau kualitas SDM ini memang sangat-sangat kompleks permasalahannya ya. Tidak bisa kita hanya me- mematok pada satu unsur saja, tapi juga bagaimana kita melihat secara universal, secara menyeluruh apa yang ada pada negara tersebut, di sekitar negara tersebut. Baik, itu saja yang Ustadz dapat saya sampaikan. Ustadz akhiri karena Ustadz juga akan ada acara. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Dan untuk hari ini, insya Allah tugas nanti Ustadz kirimkan di chat grup WA ya. Jadi nanti silahkan disimak dan dikerjakan ya. Sebisanya, enggak harus 100% benar ya. Yang penting kerjakan, tapi ya jangan ngawur lah. Yang penting dikerjakan sesuai kemampuannya ya. Tidak keluar dari pertanyaan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.